Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Satterkom 2021 ingin mempresentasikan uji Man Whitney dari kelompok 10. Nah, eh, uji Man Whitney ini dengan tema di kelompok kita itu survei perbandingan penggunaan marketplace Tokopedia dengan Shopee terhadap keputusan pembelian mahasiswa Satterkom 2021. Bisa di next selanjutnya. Nah, pendahuluan. Latar belakang. Di era digital ini, sekarang semua serba dipermudah. Apapun dapat diakses dengan menggunakan internet. Dimulai dari belanja online, pesan makanan online, hingga transportasi berbasis online. Dengan pesatnya perkembangan internet pada saat ini, maka terbangun sebuah sistem perdagangan di dunia maya. E-commerce atau perniagaan elektronik merupakan semua bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan media perantara internet. Saat ini terdapat dua e-commerce yang paling diminati di Indonesia, antara lain Tokopedia dan Shopee. Selain itu, Tokopedia dan Shopee memiliki banyak kesamaan misalnya dalam hal fitur-fitur yang disediakan pada pengguna. Struktur, tampilan situs yang hampir sama, reputasi yang baik di Indonesia, serta kegiatan promosi atau cashback yang dihadirkan. Ini menjadikan persaingan yang ketat di antara keduanya. Lalu hal tersebutlah yang kemudian menjadikan pertimbangan keputusan pembelian bagi konsumen. Manakah e-commerce yang dapat memberikan kepuasan terpenuh melalui standar yang diberikan? Nah, pada laporan ini menjelaskan perbandingan penggunaan e-commerce Tokopedia dan Shopee terhadap keputusan pembelian dengan menggunakan uji Man-Whitney. Uji Man-Whitney merupakan uji non-parametrik untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas yang berskala data original interval uh, rasio di mana data tersebut tidak berdistribusi normal. Lalu ada rumus masalah. Yang pertama ada apa pengertian dari uji Man-Whitney? Yang kedua, apa saja asumsi pada perluasan median? Yang ketiga, apa saja langkah pengujian yang ada pada uji Man-Whitney? Yang terakhir yakni bagaimana pengaplikasian uji Man-Whitney? Lalu tujuan dari ini yaitu mengetahui pengertian dari uji Man-Whitney, kedua mengetahui asumsi pada uji Man-Whitney, yang ketiga mengetahui apa saja langkah pengujian yang ada pada uji Man-Whitney, dan yang terakhir yakni mengetahui bagaimana pengaplikasian uji Man-Whitney. Selanjutnya, nah, pertama-tama pengertian. Man-Whitney adalah uji unan parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas apabila skala data variabel terkait adalah ordinal, interval, dan rasio, tetapi tidak berdistribusi normal. Berdasarkan definisi di atas, uji Man-Whitney UTS mewajibkan data berskala ordinal, interval atau rasio. Apabila data interval atau rasio, maka distribusinya tidak normal. Sumber data adalah dua kelompok yang berbeda, misal kelas A dan kelas B, di mana individu atau objek yang diteliti adalah objek yang berbeda satu sama lain. Man-Whitney UTS disebut juga dengan Wilcoxon Rank Sum Test, merupakan pilihan uji non-parametris apabila uji independentitas tidak dapat dilakukan oleh karena asumsi normalitas yang tidak terpenuhi. Tetapi meskipun bentuk non-parametris dari uji independentitas, uji Man-Whitney UFES tidak menguji perbedaan mean atau rata. Dua kelompok seperti layaknya uji independen satu tes, melainkan untuk menguji perbedaan median atau nilai tengah dua kelompok. Tetapi berbeda ahli tetap menyatakan bahwasannya uji Man-Whitney tes tidak hanya menguji perbedaan median, melainkan juga menguji mean. Karena dalam berbagai kasus median kedua kelompok bisa jadi sama, tetapi nilai dari p-value hasilnya kurang dari 0,5, yang berarti ada perbedaan.
Perbedaan tersebut terjadi karena dari kedua kelompok. Jadi dari kasus tersebut, beberapa ahli mengatakan bahwa uji Whitney tidak hanya menguji median tetapi juga mean. Selanjutnya, asumsi yang harus terpenuhi dalam Whitney U-test. Satu, skala data variabel terikat adalah ordinal, interval, atau rasio. Apabila skala interval atau rasio asumsi normalitas tidak terpenuhi, atau normalitas dapat diketahui setelah uji normalitas. Yang kedua, data berasal dari kelompok. Atau apabila data berasal dari 3 kelompok atau lebih, maka sebaiknya gunakan uji Kruskal-Wallis. Ketiga, variabel independen satu dengan yang lainnya. Artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Yang keempat, yakni terakhir, varians kedua kelompok sama atau homogen. Asumsi poin 1, 2, dan 3 tidak memerlukan uji tersendiri, sedangkan poin 4 jelas perlu sebuah uji yang dapat menentukan apabila kedua kelompok memiliki varian yang sama atau tidak, yaitu disebut dengan uji homogenitas. Lalu Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Belinda. langkah pengujian dengan main Whitney U-test. Pertama, susun dengan kedua hasil pengamatan jadi satu kelompok sampel. Lalu kedua, hitung jenjang ranking untuk tiap-tiap nilai dalam sampel gabungan. Lalu ketiga, jenjang atau ranking diberikan mulai dari nilai terkecil sampai terbesar. Lalu keempat, nilai beda sama diberi jenjang rata-rata. Lalu kelima, selanjutnya jumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel. Hitung nilai U dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini dengan keterangan N1 merupakan jumlah sampel 1, N2 jumlah sampel 2, R1 jumlah jenjang pada sampel 1, R2 jumlah jenjang pada sampel 2. Di antara nilai U1 dan U2 yang lebih kecil digunakan dibandingkan dengan U table. Jika nilai U hitung pada lebih besar dari N1, N2 per 2, maka nilai tersebut adalah U. Dan nilai U dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Lalu dengan kriteria pengambilan keputusan, HO diterima bila U hitung lebih besar dari U table. Lalu untuk pengaplikasian dengan menggunakan Whitney U-test, judul penelitian yang kita teliti yaitu perbandingan penggunaan e-commerce Tokopedia dengan Shopee terhadap keputusan pembelian mahasiswa Satrkom 21. Jenis uji Whitney U-test, target sampelnya mahasiswa D3 Satrkom Terapan dan Komputasi 2021. Lalu penentuan sampelnya, untuk menggunakan banyak sampel yang akan digunakan, maka hitung dengan rumus Lovin, yaitu N sama dengan N per 1 tambah NE kuadrat, dan keterangan N jumlah sampel, N ukuran populasi, E margin error. Maka didapatkan perhitungan sampel seperti bawah ini, sehingga dalam penelitian ini dibutuhkan 32 responden. Lalu ada kuesioner dengan identitasnya, nama, jenis kelamin, dan instansi. Pertanyaan-pertanyaannya, apakah Anda merupakan pengguna marketplace seperti Tokopedia maupun Shopee? Lalu kedua, di bawah ini manakah marketplace yang lebih sering Anda gunakan? 3, seberapa sering Anda membeli Tokopedia? 4, seberapa sering Anda membeli di Shopee? 5, di bawah ini manakah marketplace yang menurut Anda menyediakan proses pemasaran produk yang mudah dan cepat? 6, di bawah ini manakah marketplace yang menurut Anda menjamin waktu pengiriman produk yang relevan tercantum dalam lampiran? 7, di bawah ini manakah marketplace yang menurut Anda menjamin waktu pengiriman produk yang relevan tercantum dalam lampiran? 8, di bawah ini manakah marketplace yang menurut Anda lebih sering memberikan diskon atau gratis ongkir kirim dan cashback kepada customer? 9, di bawah ini manakah marketplace menurut Anda memudahkan dalam pembelian barang? Lalu ini merupakan link kuesionernya. Untuk berikutnya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mutia. Baik, selanjutnya di sini ada
karakteristik responden, yang dimana karakteristik responden berdasarkan usia. Di sini terdapat dua golongan, yaitu untuk rentan usia 16-18 tahun dengan 19-21 tahun. Di sini didapat diketahui setidaknya dapat perolehan tertinggi yaitu sebesar 24 responden, yaitu pada rentang 19-21 tahun. Berarti pada survei perbandingan penggunaan e-commerce, Tokopedia, dan Shopee terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Satrkom 2021, rentang usia yang tertinggi yaitu terdapat pada usia 19-21 tahun. Sementara untuk karakteristik jenis kelamin, perolehan tertinggi didapatkan pada jenis kelamin perempuan, yaitu sebesar 23 responden dengan persentase 71,88%, sehingga dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki memiliki persentase yang lebih kecil, yaitu hanya 28,13%. Selanjutnya, masuki perhitungan. Di sini dapat dilihat data yang didapatkan dari jumlah pembelian pada marketplace Shopee dan Tokopedia. Yang pertama di sini menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama ada hipotesis. H0-nya yaitu tidak ada perbedaan antara keputusan berbelanja antara pengguna e-commerce Tokopedia dan Shopee pada mahasiswa Satrkom 2021. Sementara HA-nya terdapat perbedaan atas keputusan berbelanja antar pengguna e-commerce Tokopedia dengan Shopee pada mahasiswa Satrkom 21. Kemudian di sini ada kriteria pengujian. H0 ditolak bila signifikannya kurang dari 0,05, sementara H0 akan diterima bila mana nilai signifikannya lebih dari 0,05. Dengan uji statiknya seperti di samping ini, dengan main range-nya yaitu pada Shopee 33,09 dan Tokopedia yaitu 14,05. Dan didapatkan kesimpulan bahwa dengan nilai U-nya sebesar 77 dan nilai W-nya sebesar 2,67. Dan apabila dikonversikan kepada nilai Z didapatkan yaitu sebesar min 4,495. Jika dilihat nilai p-value kurang dari batas kritis yaitu 0,05, maka H0 ditolak dan HA-nya diterima. Jadi dapat diartikan terdapat perbedaan atas kebutuhan berbelanja mahasiswa Satrkom 2021. Selanjutnya yaitu perhitungan dengan cara manual. Yang pertama hipotesisnya yaitu H0, tidak ada perbedaan rata-rata keputusan berbelanja antara pengguna e-commerce dengan Shopee pada mahasiswa Satrkom 2021, dan HA terdapat perbedaan rata-rata keputusan berbelanja antara pengguna e-commerce Tokopedia dengan Shopee pada mahasiswa 2021. Dengan kriteria HA diterima apabila nilai U lebih kecil daripada lebih kecil, yang terkecil lebih besar daripada nilai U tabel, sehingga perhitungannya yaitu U1 sama dengan N1 dikali N2 plus N1 dikalikan N1 plus 1 per 2 min R1. Maka didapatkan yaitu 78. Sementara untuk U2-nya dengan perhitungan yang sama yaitu N1 dikalikan N2 plus N2 dikalikan N2 plus 1 per 2 min R2 sama dengan 267. Karena nilai U1 lebih kecil dari N2, dengan demikian yang digunakan untuk membandingkan dengan nilai U tabel adalah U1 karena nilainya lebih kecil. Jadi nilainya U1 tadi yaitu 78. Sehingga kesimpulannya karena U hitung
lebih kecil daripada U tabel, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata keputusan berbelanja antara pengguna e-commerce Tokopedia dengan Shopee pada mahasiswa Statercom 2021. Selanjutnya yaitu hasilnya. Di sini terdapat 3 aspek. Aspek pertama yaitu pada distribusi barang. Didapatkan sebanyak 20 responden merasa penyediaan proses pemesanan produk lebih mudah dan lebih cepat menggunakan marketplace Shopee dengan persentase 62,50%. Serta marketplace yang memiliki jaminan waktu pengiriman yang relevan tercantum dalam lampiran setidaknya selisihnya itu 26,10% antara Tokopedia dengan Shopee. Selanjutnya yaitu pada aspek promosi, yaitu di sini Shopee kembali lebih unggul lagi dengan persentase 8,7% daripada Tokopedia yang hanya memiliki 31,35%. Pada aspek ini responden merasa Shopee lebih sering memberikan diskon atau gratis ongkir dan cashback kepada customer. Selanjutnya yaitu ada aspek kenyamanan berbelanja. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 25 responden dengan persentase sebesar 78,13% merasa Shopee menjadi marketplace yang memberikan kemudahan dalam pembelian barang, sehingga pada aspek kenyamanan, Shopee lebih unggul daripada Tokopedia. Selanjutnya itu kesimpulan. Teknologi berkembang dengan pesat, termasuk internet. Hal ini berdampak pada semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi membuat banyak orang menjual barang secara online. Internet merupakan pasar yang sedang bertumbuh dan berkembang pesat. Keberadaan e-commerce memberikan kenyamanan serta kemudahan karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Persaingan pun tak terhindarkan terhadap 2 perusahaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat saat ini. Dengan pengaplikasian uji Mann-Whitney, membantu untuk perhitungan survei perbandingan penggunaan e-commerce Tokopedia dengan Shopee terhadap kebutuhan pembelian mahasiswa. Didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan atas keputusan berbelanja antara pengguna e-commerce Tokopedia dengan Shopee pada mahasiswa Statercom 2021. Hal ini didukung dengan beberapa aspek yang telah dijabarkan di atas, mulai dari aspek distribusi, promosi, dan kenyamanan berbelanja, sehingga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh atas keputusan berbelanja pada mahasiswa Statistika Terapan dan Komputasi 2021. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.